Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin ba'dal fajr, kita lanjutkan sesi yang keempat dari daurah Imam Muqbil Al-Wadi'i yang ketiga oleh Syekhuna Al-Fadilah Nu'man Ibn Abdul Karim Al-Watr, yang akan membahas kitab dari karya Syekh kita Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, dari kitab Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna, yang mana pada kesempatan sekarang ini akan masuk kepada poin yang ke-8. Maka dipersilahkan kepada Asy-Syaikh untuk memberikan kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran mazidan ila yaumiddin, amma ba'd. أثناء أو في بداية هذا الدرس أنصح الإخوة بقراءة أذكار الصباح أثناء الترجمة، فمن لا يحسن اللغة العربية فيقرأ الأذكار أثناء كلامه، ومن يحسن اللغة العربية وقد سمع الكلام فعند الترجمة يقرأ الأذكار، لأن أذكار الصباح والمساء والنوم والدخول والخروج والسفر والنزول في أي مكان من أعظم الأسباب لحفظ الله عز وجل للعبد، الرجال والنساء والكبار والصغار، ولا يدري الإنسان ما الذي يعترضه من الآفات وما الذي يقدر عليه من البلاء، ولا شك أن الدعاء مما يدفع به البلاء، فنحرص دائما وأبدا على هذه الأذكار، ننام على ذكر ونستيقظ على ذكر ونصبح ونمسي على ذكر وندخل منازلنا ونخرج منها على ذكر وندخل المسجد ونخرج منه على ذكر، وإن نزلنا أي منزل في مطعم أو فندق أو في أي مكان ننزله نتذكر حديث خولة بنت حكيم عند مسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. وكم من أناس نزلوا أماكن فحصلت لهم مواقف محرجة أو مضايقات أو أضرار من شياطين الجن أو الإنس أو من بعض الهوام وغير ذلك، فالعمل بالعلم أمر مهم. كذلك أيضا إذا خرج الإنسان من بيته ولو إلى المسجد أو إلى السوق أو إلى أي مكان أو في سفر أو غير ذلك، يتعود الإنسان على هذا، الرجال والنساء والكل، يخرج ويقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له: كفيت وهديت ووقيت، يعني كفاك الله شر كل ذي شر، وقاك الله عز وجل من الآفات والبلاء، هداك الله لخير الدنيا والآخرة وما خرجت إليه وأعظم من ذلك. وفي الحديث: فيأخذ شيطان بيد شيطان آخر ويقول: ما ظنك بعبد كفي وهدي ووقي. Bismillah. Maka Syekh membuka mukaddimah pelajarannya dengan seperti biasa, alhamd untuk Allah, dan juga bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, dan Syekh juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
tasliman katsiran. Kemudian sebelum membuka pelajaran, Syekh menasihati kita agar di antara terjemah dan pelajaran Syekh bagi ikhwah yang terutama sudah faham menterjemah, maka agar melaksanakan adkar di antara terjemah bahasa Indonesia dengan pelajaran Syekh bahasa Arab, daripada diam dan menunggu. Maka lebih baik bagi para tulabul ilm, terutama bagi yang sudah faham, untuk menyelisihi waktu-waktunya dengan adkar. Karena adkar yang sangat umum tentang permasalahan masuk dan turun kepada suatu tempat, itu adalah penyebab Allah melindungi hambanya, baik untuk laki-laki dan untuk perempuan, al-kibar was-sigar, untuk anak-anak yang besar dan untuk anak-anak yang kecil. Maka Allah akan mengangkat derajat dan juga akan menghilangkan dari kita keburukan-keburukan dan juga menjauhkan dari bala. Dan tidak diragukan lagi bahwa dari doa-doa dan azkar penyebab diangkatnya bala. Maka oleh sebab itu kita bersemangat untuk terus melaksanakan zikir-zikir, dan kita berjalan dengan berzikir, dan kita masuk kepada rumah-rumah kita berzikir, dan masuk kepada masjid terus berzikir. Dan jika kita turun pada suatu tempat pun tidak lupa untuk berzikir, apalagi di tempat yang menakutkan dan membahayakan, maka membaca dengan zikir. Seperti di dalam hadis disebutkan oleh Syekh, diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang turun pada suatu tempat maka membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min dalikal manzil. Maka maknanya, barang siapa yang seseorang datang kepada suatu tempat kemudian dia membaca zikir tadi, maka dia tidak akan pernah diganggu oleh sesuatu sampai dia itu pergi dari tempat tersebut. Maka bisa jadi suatu tempat di mana seorang hamba turun kepadanya mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, mulai dari apa yang dilakukan oleh syayatinil jin dan syaitanul ins, dan bahkan dari binatang-binatang buas. Maka mengamalkan ilmu adalah perkara yang sangat penting. Dan begitupun seseorang keluar dari rumahnya, kemanapun dia pergi, atau dia keluar untuk safar. Dan untuk laki-laki dan perempuan agar dia membacakan zikir. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Maka telah dikatakan bahwa dia telah dicukupkan dari segala kebutuhannya, dan juga telah dijaga oleh Allah. Maka Allah mencukupkan dari perbuatan-perbuatan keburukan dan dari perkara-perkara yang buruk. Maka Allah menjaganya dari keburukan dan dari bala. Dan hudita, Allah telah memberikan hidayah kepada kamu, di mana kamu pergi untuk safar ataupun pergi untuk ke tempat sesuatu menuntut ilmu, maka telah diberikan hidayah di dalam perjalanannya.
Maka di dalam hadis disebutkan di ujungnya, maka syaitan sesama mereka mengatakan, maka bagaimana dengan mereka yang membaca doa ini, Allah telah mencukupkannya dan Allah telah memberikan hidayah kepadanya dan Allah melindunginya. Maka bagaimana? Seperti itu. Maka ini keutamaan dari zikir. Silahkan untuk setiap ikhwah di antara sela-sela dari terjemahan bagi yang sudah memahami bahasa Arab untuk jangan lupa berzikir. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونكره علم الكلام ونرى أنه من أعظم الأسباب لتفريقة الأمة. علم الكلام ليس من العلوم الشرعية، وقد كان سببا في كثير من البدع والضلالات، والذين انشغلوا بعلم الكلام ندموا ندما عظيما، فالغزالي والرازي ومن جراهم في آخر عمرهم تمنوا العودة إلى عقائد عجائز النساء، لأنهم رأوا أن هذا الكلام ما أسلمهم إلى خير. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح، أي ما تعلم أحد الكلام وحرص عليه فأفلح، وإنما يخيب. ولذلك قال من قال منهم في آخر عمره: وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور، يعني الفطرة، لأن علم الكلام يشوش الفطر ويفسد العقائد ويصد عن سبيل الله. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال تلك الكلمة الشهيرة، قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، يعني جريد النخل والنعالات، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. فبسبب علم الكلام نفيت صفات الله عز وجل، وبسبب علم الكلام أبطلت نصوص الكتاب والسنة، وبسبب علم الكلام كثرت الشبهات والشكوك وحصلت الحيرة والندم. ولذلك هذا العلم ليس من العلوم الشرعية وليس من العلوم النافعة، ولا ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه ولا أن يذهب هنا وهناك ليتعلم هذا العلم. هذا العلم الجهل به خير من العلم به. نعم. Kemudian Syekh masuk kepada fakrah yang ke-8, yang mana berkata Syekh kami rahimahullah: nakrahu ilmal kalami wa nara anahu min a'dham al-asbab li tafraqatil ummah. Yang maknanya bahwa kami sangat membenci dari ilmul kalam, dan kami melihat dan berpendapat bahwa ilmul kalam ini dari penyebab yang paling besar yang memisahkan dan memecah belahkan dari umat Islam. Maka Syekh kemudian bayana ma makna ilmul kalam. Maka ilmul kalam bukan dari ilmu asy'ari. Maka dia adalah ilmu dari yang menyebabkan bid'ah dan kesesatan. Maka mereka yang masuk berenang mempelajari ilmu kalam di akhir hayatnya mereka nadamu. Mereka sangat menyesal. Seperti dicontohkan oleh Syekh Matsalabi, Al-Ghazali dan juga Ar-Razi. Dan orang-orang yang sama sepemikiran dengan keduanya. Maka di akhir hayatnya mereka menyesal dan berharap, oh seandainya dulu
aku berakidah dari akidah yang benar, dari agama-agama orang-orang tua terdahulu. Maka mereka berpendapat dengan penyesalan ini bahwa mempelajari ilmu kalam itu tidak ada kebaikan padanya. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang menjauhi dari ilmu kalam, aflah, maka dia itu akan beruntung. Maknanya, ma ta'allama ilmal kalam, maka dia itu akan menjadi orang yang beruntung dengan menjauhi ilmu kalam. Dan begitupun dari antara mereka mengatakan, wa ana hadza ana amutu ala aqidati Ajawiz an-Naisabur. Hada madah ya Syekh? Dam. Maka dari mereka di saat meninggal pun menyesal dan mengatakan, maka inilah aku yang dulu mempelajari ilmu kalam, yang mana kami meyakini dari ilmu kalam itu seperti ilmu dari orang-orang terdahulu dari perempuan-perempuan tua An-Naisabur. Maka ini adalah fitrah yang baik, karena ilmu kalam menyebabkan tashwish dan menyebabkan keraguan dan menyebabkan seorang terjauh dari agama Allah. Maka Imam Asy-Syafi'i memberikan hukum bagi mereka orang-orang yang mempelajari ahlil kalam agar dia itu dipukul dengan jaridatun nahal, maknanya pelepah kurma, atau dengan dilempari dengan sandal. Kemudian diputar-putar, dikelilingkan kepada penduduk-penduduk desa dan kabilah, dan disebutkan ini adalah balasan bagi mereka orang yang mempelajari ilmu kalam, ini adalah balasan mereka bagi yang mempelajari dan menyibukkan dirinya dengan ilmu kalam. Maka orang ini dibawa, di beberapa riwayat dinaikkan kepada himar, kemudian dipukuli dan dilempari dengan sandal, dan dikatakan inilah balasan bagi mereka orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, agar dijauhkan ilmu kalam dari manusia. Maka dikarenakan orang yang mempelajari ilmu kalam, dia akan menafikan sifat Allah. Ini dari keburukannya. Dan barang siapa yang mempelajari ilmu kalam akan menafikan dari nusus Al-Quran dan Sunnah. Dan dikarenakan mempelajari ilmu kalam dan tersebarnya ilmu kalam, akan banyak syubuhat yang membantah kepada nas-nas Al-Quran dan Sunnah, yang membuat orang menjadi bingung, hairah, dan menjadi ragu atas agamanya. Maka oleh sebab itu, ilmu kalam bukan ilmu dari syar'i, dan tidak ada nafi', tidak bermanfaat sedikit pun. Maka para penuntut ilmu tidak ada yang mempelajarinya, dan tidak dinasihatkan untuk pergi menuntut ilmu ke sana dan ke sana, dan belajar dengan ilmu tersebut dari guru fulan dan guru fulan. Maka ilmu ini bukan dari ilmu yang bermanfaat.